Pemirsa, sesuai apa yang pernah saya sampaikan dan saya janjikan kepada peternak yang menyimak pada waktu itu, saya ingin menunjukkan berkaitan dengan ciri-ciri kambing yang bagus secara fisik, terus kemudian potensi-potensi yang memang perlu dipilih. Ini ada beberapa gambaran, ini milik peternak yang ada di sini. Ini contoh-contoh kambing yang sesuai. Terus ada beberapa ini yang memang ingin saya contohkan berkaitan dengan ciri-ciri fisik kambing yang punya kualitas bagus, super. Dan kemudian ini memang ini betina semua pemirsa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ini ada 8 ekor betina. Yang ini milik peternak yang lama, ini sebenarnya lama menjadi sahabat saya. Terus kemudian sudah seringlah berdiskusi banyak hal, terus kemudian minta sharing berkaitan ciri-ciri fisik secara kambing secara bagus. Nah, beliau ini teman saya karena bukan 1 tahun 2 tahun, jadinya dia selain mencari bibit-bibit yang bagus juga sering berkomunikasi, membandingkan. Kalau saya memang ketika ditunjukkan video saya nggak bisa, memang saya harus melihat sendiri. Kalau terkadang kan video ada beberapa karakter yang sulit kalau menurut saya, walaupun orang lain bisa lah, orang lain itu bisa menunjukkan bahwa ini bagus atau enggak. Tapi kalau saya kalau tidak harus langsung tidak melihat, saya tidak bisa. Saya memiliki kekurangan berkaitan dengan cara melihat. Jadi kemarin ini, kalau ini teman saya sudah tidak harus berkomunikasi dengan saya, dia sudah bisa memilih sendiri. Karena rata-rata peternak yang memang cerdas, terus bagus dalam beternak kambing, kadang-kadang kan gini pemirsa, kambing sebagus apapun, dipilih sebagus apapun, ketika ini perbedaan antar peternak, ada yang 1 bulan di sini, ada yang 1 bulan di kandang masing-masing, itu ketika beli belum tentu berubah cepat. Nah, kalau peternak yang memang sayang, terus kemudian dia bisa menyatu dengan batinnya kambing, artinya menjadi sahabat, terus kemudian diperhatikan, ini kambing lah cepat perubahannya, cepat. Dalam waktu 1 bulan saja dia bisa secara bulu fisik-fisik ini kan bagus, mengkilat. Ada juga yang sampai 3 bulan malah justru tidak gemuk, malah jadi kurus. Awalnya gemuk bisa jadi kurus, awalnya bagus bisa jadi jelek. Nah, ini akan saya tunjukkan, nanti saya detailkan berkaitan dengan contoh ciri-ciri fisik kambing yang bagus. Ini saya pegangkan pemirsa yang ini. Nah, ini masih cukup muda ini pemirsa. Ini saya pegangkan yang ini. Ini susah ini. Ini tidak terbiasa saya pegang karena bukan saya pemiliknya pemirsa. Maksudnya ini yang biasa mengurusi. Ini bukan saya. Ini milik teman maksudnya. Ini pemirsa, ini masih muda sekali ini. Ini belum belum pernah beranak ini. Ini fisiknya bagus. Terus bodinya ini kalau bahasanya wanita ini body seksi. Ini body seksi, bulu ini tebal, bidangnya datar, ekornya naik. Ini kemungkinan ini tanda-tanda sehat. Nah ini, tapi karena saya pegang ini susah, nanti saya pegang kamera lah ini. Saya usahakan pegang kamera, terus saya dekatkan satu-satu kambingnya, coba. Nah, ini pemirsa, ini kambing bagus ini, yang kepalanya itu tuh. Nih, satu persatu saya coba dia mau nggak ini. Saya dekati nih, atau saya jauhin, nanti saya zoom aja ini. Saya zoom. Ini saya zoom. Ini dari kaki
kakinya bagus, besar, terus putingnya itu simetris, itu putingnya simetris sama besarnya. Terus kemudian ini bidang datar bagus, ini tebal, ini bulunya tebal. Terus kemudian panjang tubuhnya juga ini sepanjang ini, walaupun belum ada 1 meter lebih, tapi kemungkinan bisa ini sekitar 80 sampai 1 meteran. Kalau diukur dari leher, ekor sampai leher ya bisa kemungkinan 1 meter ini. Bisa. Nah, untuk mencari yang bibit seperti ini kan akan sulit untuk peternak. Tetapi kalau perlahan-lahan, pelan-pelan mencarinya, ini namanya kambing Jawa Randu Jumbuan. Ini kambing Jawa Randu Jumbuan. Kalau sisi telinga ini biasa aja, ini telinga biasa. Terus kemudian tanduk, ini tanduknya tuh, itu menunjukkan ciri-ciri. Kalau menurut saya, ini prediksi saya, itu sudah ada beranak sampai 2 sampai 3 kali. Terus kemudian yang hitam ini kalau bahasanya orang sini kendit ngomongnya, kalau Jawa itu bahasanya ngomong kendit. Terus itu putingnya, itu model puting botol itu ini kepalanya, nonongnya bagus. Kalau ekor, saya tidak suka itu dengan ekornya, masih kelihatan tipis gitu, ekornya masih kelihatan tipis. Beda dengan yang ini bulunya bagus, ekor ini. Banyak hal lah orang-orang ngomong tentang ciri-ciri itu. Tapi ingat pemirsa, bahwa setiap peternak itu kecenderungan senangnya beda-beda, atau keunikannya orang suka kambing itu, entah itu dia jatuh cinta dengan kepalanya, entah itu jatuh cinta dengan kakinya, entah itu jatuh cinta dengan putingnya, entah dengan telinganya. Itu yang uniknya orang ternak kambing di situ. Entah itu hanya persoalan suka besarnya. Karena kalau ngomong tentang patokan kambing super, kambing bagus, ya ini harus dilihat sejarah genetiknya, atau kalau di PE ngomong, atau yang di kambing-kambing jenis lain, recording. Ini kalau umumnya peternak itu kan di sini tidak mencatat recording kelahiran, terus kemudian ini udah silang berapa kali, maksudnya udah dikawinkan berapa kali, terus ini indukan dari indukan daerah mana, terus kemudian ini udah umur berapa. Jarang peternak mencatat. Kalau yang kambing di depan saya ini kambing biasa, ini Jawa Randu biasa. Ini kelasnya standaran kalau yang ini. Tapi kalau yang itu bisa besar kalau yang itu. Terus yang pala hitam ini, palanya hitam ada putihnya, itu bagus. Terus kemudian ini bagus, ini masih muda sekali. Kalau ini terhitung ya besar, tapi masih standar biasa. Ini besar, ini namanya Jawa Randu standar. Kalau ini hampir mirip-mirip, cuman secara fisik sebenarnya kalau saya melihat secara langsung beda. Ini Jawa Randu standar atau jumbuan kalau ngomong Jawa Randu yang agak besar gitu. Walaupun secara fisik sama, hampir sama ini. Tingginya juga hampir sama. Kalau saya tidak, kalau pengennya saya kalau pengen milih ya yang bagus sekalian gitu, menurut saya. Karena pasti peternak akan memiliki kecondongan masing-masing, karena pasti akan cukup sulit mengumpulkan kambing yang bagus-bagus dalam waktu yang dekat gitu. Yang enak itu datang ke peternak langsung milih, cari gitu, kalau ada mau dijual dibeli, kalau enggak ya susah gitu. Kalau pemirsa ingin mendapatkan hal yang seperti ini, ya saya pastikan pasti harganya pasti berbeda dengan harga-harga di pasaran pada umumnya. Karena biasanya di pasaran umum itu, seumpamanya ini harga 17 gitu atau 2 juta gitu, pasti di peternak nggak boleh. Rata-rata di peternak ya mintanya di atas 2 juta pasti itu. Karena peternak itu ngukurnya selain dia ciri-ciri fisik bagus,
anaknya setiap kelahirannya anaknya bagus-bagus. Kadang ada kambing besar tapi anaknya jelek-jelek, itu pun ada. Berarti memang secara gen dia hanya memiliki bodi besar aja, tapi tidak memiliki genetik yang bagus. Ini berkaitan juga dulunya mungkin itu lewat pejantannya kurang tua saat mengawinkan indukannya gitu kan. Pejantan standar bagus itu ya di atas 2 tahun. 2 tahun itu hormon libidonya bagus. Kalau udah 3 tahun, pejantan umur 3 tahun itu sangat bagus untuk mencari indukan, mendapatkan bibit hormon yang berkualitas lah. Itu umur 3 tahun itu udah bagus. Kalau betina itu anakan pertama itu kurang bagus, tapi mulai anakan kedua yang bagusnya ketiga itu udah bagus-bagus. Kalau anak yang sudah generasi kelahiran ketiga pasti memiliki keistimewaan tersendiri, berbeda dengan indukan yang pertama atau dere yang baru saja lahir. Tapi kalau sudah 2 sampai 3 anaknya pasti bagus-bagus. Nah, berkaitan takut majir enggak dan lain sebagainya, ya kalau pemirsa yang penting makanannya jangan yang terlalu mengandung banyak lemak lah. Itu pasti nanti tidak diragukan atau bisa kita hindari bahwa kambing itu majir. Gemuk-gemuk kayak gini, besar-besar kayak gini, ini enggak majir, ini bagus, ini gemuk tapi sehat dia. Ini makanannya rumput semua, ini makan rumput semua dengan silase. Terkadang hanya silase 1 kali 2 kali, tapi umumnya rumput. Kalau ini di sini dedaunan, ini ada daun jagung dan pohon-pohon atas ini. Ini mudahan kasih gambaran sedetailnya ini. Saya karena pengen sebenarnya memegang kambing, tapi karena kambingnya susah ini, jadinya saya hanya pengen menunjukkan. Nah, kalau ngomong bidang, ini pemirsa, ini kan ada bidang yang lincip kayak gini nih. Ini lincip. Ini selain kurus, ini masih kurus ini. Ini berapa hari di sini, Mas? Itu baru 3 minggu. 3 minggu di sini. Iya. Ini masih kurus, tapi bulu tebal, bulunya juga udah kalau di sini ngomong tebal lah, nggak tipis gitu. Ini bagus, potensi bagus, tapi sejak dibeli dia kecil, badannya masih kurus, tidak terawat. Di sini ada perubahan, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dilihat lah. Kalau ini jelas bagus, ini Jawa Randu standar, ini potensi bagus, ini Jawa Randu standar. Kalau saya ngomong, kalau ini bagus, nih, terus ini bagus, terus ada lagi nih, ini yang dipisah sama pemiliknya nih. Ini karena cukup ini ketua kandang ini namanya. Ini kambing ini menjadi ketua kandang di kambing ini. Dia paling menang sendiri. Nah, ini paling menang sendiri, paling besar sendiri ini di sini nih. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran yang baik buat pemirsa semuanya dimanapun berada. Semangat sekali lagi. Kalau pengen mendapatkan seperti ini, ya ini harus sabar, harus pelan, harus waktunya lama, harus pilih-pilih gitu. Ini sudah milih kayak gini berapa bulan sih, Mas? Ini sekitar 2 bulan. 2 bulan Iya. Mendapatkan segini. Iya. Enggak pernah bareng, Mas, pasti satu-satu dapatnya. Ini. Iya. Oke. Terima kasih, Mas ya. Ya, sama.